Baik teman-teman, langsung saja di sini ada apa itu tauhid. Nah, kita sering mendengar kata tauhid, yang mana tauhid sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ialah unsur utama kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Modal terbesar bagi seorang hamba untuk meraih keridhaan Allah dan kecintaannya di dunia maupun di akhirat adalah tauhid. Tauhid sendiri secara bahasa berasal dari kata kerja wahada ya wahidu, yang mana artinya ialah meyakini sesuatu atau menjadikan sesuatu itu satu atau tunggal. Adapun yang dimaksud secara istilah tauhid ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala dijabarkan dalam Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Allah sendiri dan dipaparkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun kekhususan yang disebutkan tadi tidak keluar dari 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu ada kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan perbuatannya atau rububiyahnya. Hanya Allah saja, hanya Dia sendiri yang menciptakan alam semesta dan segenap isinya. Hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini. Hanya Dia sendiri yang memastikan, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki. Dan hanya Dia saja yang menentukan, yang berkuasa di alam semesta ini. Nah, kemudian kekhususan tadi ini dikelompokkan oleh para ulama dalam tauhid ar-rububiyah terkait perbuatannya itu. Terus kekhususan yang kedua ialah kekhususan Allah yang terkait dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Hanya dia pemilik nama Ar-Rahman, sekaligus hanya Dia pemilik nama yang maha pengasih dan maha penyayang, yang rahmatnya meliputi segenap makhluknya. Hanya Dia pemilik sifat yang tidak pernah lelah, tidak pernah tidur sedikit pun. Adapun ayat Al-Qur'an di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tahudus sinatu wala naum, yang mana artinya Allah sama sekali tidak disentuh oleh rasa ngantuk, apalagi tidur. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya yang maha sempurna. Kemudian para ulama mengelompokkan kekhususan ini dalam tauhid al-asma wal asifat. Nah, kemudian kekhususan Allah yang ketiga terkait dengan perbuatan hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya hanya Dia Allah Subhanahu wa taala, Dia yang berhak diibadahi. Maka kita wajib mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya yang berhak atau menerima ibadah yang disyariatkan, ibadah yang hak itu. Tauhid ini adalah inti dakwah para rasul, mulai dari rasul yang pertama hingga yang terakhir. Tauhid ini juga termaktub dalam surat An-Nahl ayat 36, yang mana artinya di sini, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk mengabarkan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kau di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasulnya.
Al-Quran surat An-Nahl ayat 36. Ini kemudian dikelompokkan oleh para ulama dalam Tauhid Al-Uluhiyah. Nah, kita wajib mentauhidkan Allah pada 3 kekhususan tadi yang telah saya paparkan. Selanjutnya, ada penerapan tauhid dalam diri untuk mencapai keridhaan Allah. Jadi, penerapan tauhid dalam diri untuk menciptakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beriman kepada Allah. Artinya ialah mengakui dan mempercayai atau meyakini bahwa Allah itu ada dan bersifat dengan segala sifat yang baik dan yang maha suci dari segala sifat yang buruk. Tidak cukup hanya sekedar percaya kepada akan adanya Allah, melainkan sekaligus juga harus diikuti dengan beribadah atau mengabdi kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, yang realisasinya berupa mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.